Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang prosedur atau langkah-langkah menjadi seorang pengacara, mulai dari pendidikan, ujian, dan penyumpahan, serta berapa lama waktunya dan berapa biayanya. Jadi, pada tahun 2019, saya mendaftar di salah satu lembaga yang membuka pendidikan profesi advokat, yaitu PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Berapa biaya pendidikannya? Untuk biaya pendidikan, yang pertama ada biaya pendaftaran, yaitu 500.000, dan 5.500.000 untuk biaya pendidikan selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini tidak full setiap hari, jadi setiap seminggu 2 kali, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk harinya mungkin berbeda ya, itu tergantung panitia penyelenggaranya, tetapi biasanya menyesuaikan dan diadakan di hari libur kerja. Kemudian apa saja yang kita dapatkan selama pendidikan? Tentu saja materi yang disampaikan oleh para pemateri dan orang-orang yang ahli di bidang pengacara dan sudah berpengalaman. Yang dibahas yaitu tentang dunia pengacara, kode etik, dan yang lain yang berkaitan dengan hukum. Kemudian, uang pendidikan kita itu sudah termasuk sertifikat yang akan kita dapatkan setelah menyelesaikan pendidikan. Selama pendidikan juga fasilitas tempat, makan siang, dan coffee break ditanggung oleh panitia, termasuk alat tulis dan bahan materi. Setelah pendidikan, kemudian kita maju ke tahap selanjutnya, yaitu ujian profesi advokat. Pada saat pendaftaran tahun 2019, saya mengeluarkan biaya 2,5 juta untuk ujian, serta kita mendapatkan sertifikat bahwa sudah lulus ujian. Lama waktu ujian yaitu hanya 1 hari saja, kurang lebih selama 3 jam pengerjaan soal. Nah, di sini materi yang harus kita siapkan yaitu materi selama pendidikan, dan itu hampir 95% keluar. Soal-soalnya yaitu terdiri dari PG dan esai. Dan yang perlu diperhatikan yaitu soal esainya, karena katanya poinnya sangat besar dan berpengaruh tentunya. Ini sekedar bocoran saja ya. Soal esainya itu kita disuruh untuk membuat surat perjanjian dengan klien. Nah, itu harus diperhatikan mulai dari sistematika penulisannya, tata letak, dan lain sebagainya. Kita harus sudah tahu tentunya, karena itu adalah bagian yang paling penting untuk seorang pengacara. Kurang lebih selama 1 minggu, biasanya hasil dari ujian kita sudah keluar nilainya, dan nilai itu menentukan lulus atau tidaknya kita. Dan jangan menganggap remeh ujian ini ya, karena emang benar-benar ada orang yang tidak lulus pada saat ujian. Dan waktu itu juga saya ada beberapa teman yang tidak lulus dan harus mengulang ujian kembali, tentunya juga harus membayar administrasi kembali. Tetapi jangan khawatir juga, karena hampir 80% itu lulus. Asalkan kita punya persiapan serta sudah memahami materi selama pendidikan. Jika kita sudah dinyatakan telah selesai mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat telah lulus, ini adalah langkah terakhir menjadi seorang pengacara, yaitu pengambilan sumpah profesi. Pendaftaran ini dibuka untuk calon-calon advokat sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Perlu diperhatikan juga pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau Undang-Undang Advokat, disebutkan bahwa calon advokat tidak bisa mengajukan sumpah di pengadilan tinggi yang bukan wilayah domisili hukumnya. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya. Misalkan daerah Jawa Barat, wilayah hukumnya adalah Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Dan untuk yang lainnya bisa dicek oleh masing-masing peserta. Kemudian untuk biaya pengambilan sumpah itu setiap lembaga penyelenggara mungkin beda-beda ya. Kebetulan di tempat saya pendidikan dan ujian profesi
Itu biaya pengambilan penyumpahannya sebesar 4 juta. Itu belum termasuk toga ya. Jadi toga itu adalah baju yang dipakai oleh pengacara pada saat sidang, itu baju hitam dan dasi putih. Biasanya itu beli masing-masing peserta. Tapi tenang, karena untuk mendapatkan toga itu tidak susah ya, karena sudah banyak sekali dijual di pasaran, termasuk pasaran-pasaran online ataupun pasar tradisional itu sudah lumayan banyak menjual. Untuk harganya berkisar sekitar 500.000. Oh iya, mengenai biaya sumpah itu juga berbeda-beda. Kebetulan saya juga bergabung di grup sosial media. Ternyata biaya pendidikan sampai sumpah itu juga berbeda-beda. Bahkan ada satu lembaga atau salah satu panitia yang memasang harga biaya sumpah yaitu sebesar 2 juta, 2 juta setengah, ada yang 3 juta, dan itu mungkin berbeda-beda ya di tiap tempat. Kemudian ada persyaratan yang paling penting yaitu mengenai usia, yaitu bahwa pengambilan sumpah dicantumkan di dalam salah satu syarat harus berusia 25 tahun minimal. Nah, kebetulan usia saya itu pada saat tahun 2019 baru berusia 23 tahun setelah lulus ujian, dan saya terhambat 1 tahun lebih untuk mengikuti penyumpahan. Karena saya baru menginjak usia 25 tahun di tahun ini, tahun 2021, maka saya baru boleh mengajukan pengambilan sumpah di tahun ini, di tahun 2021. Sebagai informasi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berkas persyaratan dari mulai pendidikan sampai penyumpahan mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Karena memang lumayan banyak berkas-berkas yang harus dipersiapkan khususnya untuk pengambilan sumpah. Dan barangkali ada rekan di sini yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan, biaya dan yang lainnya. Atau mungkin di sini ada yang berminat untuk mendaftar, kebetulan sedang mencari tahu informasi pembukaan pendidikan di setiap daerah, boleh menghubungi saya via DM di sosial media Instagram yang sudah saya cantumkan di pojok atas.